Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Blam Corner. Ketemu lagi dengan saya Surya Rahmala Betubun kali ini untuk podcast episode 102 dengan tema Langkah Baru Keuangan dan Perencanaan, Inovasi, Strategi, dan juga Akuntabilitas. Balai Litbang Agama Makassar sendiri per tahun 2026 ini mengalami eskalasi kepemimpinan dari Bapak Dr. Haji Saprila SHG MSI ke Bapak Haji Muiz Riyadi SH MSI. Tidak hanya itu, kita di 2026 juga mengalami perombakan rotasi ketua tim yang dimana dilaksanakan untuk penyesuaian dengan moto progresif dan ada kebaruan dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh Balai Litbang Agama Makassar. Sobat Podcast Blam Corner, jika 2 episode sebelumnya kalian ditemani oleh ketua tim publikasi dan perpustakaan dan juga ketua tim analis arsip data dan pelaporan. Nah, ketua tim kita kali ini tim yang sangat dikangenin kalau sudah masuk Ramadan menuju Lebaran, dan tim juga yang sangat dirindukan di awal setiap bulan. Pokoknya setiap bulan pasti kita akan bertamu di tim ini. Siapa lagi kalau bukan Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan, ada Ibu Nasri Eshos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Nasri? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu, akhirnya hadir ya. Akhirnya hadir Bu dan menjadi bagian di podcast kita pada kesempatan kali ini. Makasih undangannya juga. Iya, Bu, langsung saja. Ini kita menerima SK atau penunjukan di awal Januari ya Bu? Awal Januari ya. Oke, bagaimana perasaannya pertama kali tahu saya jadi Katim Keuangan dan Perencanaan Bu? Aduh, tidak bisa berkata-kata, kaget. Tapi ya mau diapa lagi? Nggak bisa menolak. Iya. Akhirnya dijalani saja. Dijalani ya Bu ya. Berarti ini sudah masuk bulan ketiga. Bulan ketiga. Sebelumnya Ibu Nasri selama ini menjadi bagian dari tim keuangan dan perencanaan. Siap. Selaku bendahara pengeluaran ya Bu. Ya. Nah, sekarang dengan posisi baru di 2026, memang kayaknya banyak hal baru di 2026 ini. Sebagai ketua tim keuangan dan perencanaan, apa sih identifikasi Bu Nasri tentang tata kelola keuangan untuk tahun ini? Tantangan yang akan saya lihat bukan dari segi keuangan. Oh iya. Tapi sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Dokumen perencanaan sebenarnya sudah baik. Renstra, RKT, perjanjian kinerja sudah tersusun rapi. Namun memasuki tahap pelaksanaan terjadi banyak penyesuaian. Revisi anggaran, program prioritas, bahkan efisiensi anggaran. Akibatnya perencanaan kadang dianggap sebagai dokumen administrasi, bukan sebagai alat pengendali. Oke. Jadi kalau untuk level perencanaan kita semua sudah terukur. Sudah dokumen sudah dari awal ada tahun. Semua dari ada. Cuman mungkin memang kayaknya kita 2 tahun ini masuk kita pelaksanaannya yang agak bermasalah. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sudah sering kena buka blokir anggaran ya Bu ya. Anggaran. Dan pasti instansi lain juga mengalami hal yang sama. Benar. Dan di situ kelihatan program prioritas yang mana. Oke. Masuk lagi efisiensi anggaran. Masuk lagi ya, 2 tahun ini kita kena efisiensi anggaran. Nah, kemudian kalau misalnya selama ini Ibu Nasri di bendahara pengeluaran ya Bu, berarti irisan pekerjaannya dokumen keuangan, terus pencairan paling utama kalau di bendahara. Pokoknya kalau sudah kegiatan atau mendekati kegiatan pasti kami akan mencari Ibu Nasri. Memastikan segala sesuatunya. Yang di bendahara yang utama itu yang pencairan anggaran. Terutama situ. Sekarang berarti ada amanah baru sebagai Katim, berarti mengelola resource keuangan ya. Semuanya yang harus dilihat dari segi pencairan, pelaporan, semua masuk kalau di Katim. Semuanya masuk. Nah, berarti bagaimana memastikan bahwa apa yang sebelumnya kita rencanakan kemudian bisa betul-betul dapat diimplementasikan seperti itu, Bu? Melihat kegiatan dulu yang mana yang prioritas. Iya. Mana yang rutinitas, baru kita jalan. Jadi kuncinya selama ini, selama 3 bulan ini mengidentifikasi dulu. Identifikasi dulu karena belum jalan kegiatan kan. Iya betul. Masih blokir. Tapi sejauh ini kita kan sudah banyak melakukan pencairan dari awal tahun.
terutama pengadaan rutin ya Bu Nasri? Pengadaan rutin masih kurang. Oh, pengadaan Kita rutin. masih belanja pegawai. Masih belanja pegawai fokusnya. Oh iya. Terus Ibu, biasanya kan kalau jadi Katim baru nih orang pasti ditanya selain visi misi, apa sih inovasinya, Bu? Aduh, inovasi ya. Iya. Inovasi yang akan saya dorong bukan tentang teknologi ya, tapi pola kerjanya. Oke, pola kerja. Pola kerja. Pertama itu monitoring sederhana. Maksudnya progres kegiatan dan anggaran belanja. Kedua, kalender perencanaan tahunan. Oke. Jadi kegiatan terencana, tidak semua kegiatan harus dilakukan di akhir tahun. Oh iya, betul. Iya, biasanya kan kegiatan menumpuk di akhir tahun. Betul. Jadi kalau sudah ada kalender perencanaan tahunan, sudah terarah kegiatannya bertahap. Jadi tidak menumpuk di akhir tahun. Berarti kegiatan terdistribusi setiap TW ya Bu Nasri? Oh iya, baik. Jadi tidak menumpuk di akhir tahun. Betul. Iya. Analisis kegiatan harus jalan kontribusi, harus searah dengan kontribusi dengan indikator kinerja. Indikator kinerja yang diintervensi oleh kepala balai ya dalam hal ini. Oke, baik. Jadi ada 3 ya Bu ya? Ada tadi. 3. Ada 3 yang inovasi tadi. yang itu. Oke, karena sebenarnya keuangan inovasinya tidak perlu sebenarnya ya Bu ya ke teknologi karena kita jalan terus. Iya. Kita ada aplikasi. Betul. Ada semuanya sudah Mulai berbasis dari aplikasi. Perencanaan sampai pelaporan kan aplikasi semua. Jadi tidak ada lagi Iya, betul. yang harus diinovasikan tentang teknologi, cuma perubahan cara kerja saja. Nah, perubahan cara kerja. Oke. Berarti dengan tadi ada 3 perubahan model cara kerja yang diarahkan. Ibu Nasri mau dikenal keuangan itu mau dikenal antar tim itu seperti apa sih Bu? Waduh, ini pertanyaan paling menarik ya. Iya, menarik sekali nih Bu. Saya juga mau tahu perspektifnya ketua tim baru mendeskripsikan timnya. Gimana nih? Saya ingin tim keuangan dikenal bukan sebagai tim yang paling banyak mengoreksi berkas. Selama ini kan dikenal paling banyak mengoreksi berkas. Iya. Tapi saya ingin tim keuangan dikenal paling banyak membantu unit kerja sehingga berhasil. Oh, oke. Berarti kaitannya pertama kontribusi antar tim ya Bu ya. Antar tim. Terus mungkin kayaknya mulai meminimalisir pandangan atau stigma-stigma orang keuangan ini kayaknya kalau kita ketemu memang agak-agak takut sedikit. Ya. Jadi harapannya tim keuangan sekarang harapannya tidak ditakuti, tidak dihindari, tetapi dicari ketika ada program yang akan dijalankan dengan benar. Oke, dicari dan ditemani untuk kerjasama ya Bu ya. Oke, kemudian gambaran sehari-harinya kan di keuangan itu kayaknya berkaitan dengan dokumen, pelaporan, SPM, tipe kerja yang tinggi ya Bu ya. Nah, menurut kita selama 3 bulan menjadi ketua tim, apa sih hal yang paling menantang sampai saat ini? Menarik dan menantang. Aduh, menarik ya. Iya. Kalau pekerjaan sehari-hari sebagai ketua tim sebenarnya bukan tidak terlalu menantang sih sebenarnya, cuma kombinasi antara teknis dan koordinasi. Jadi kita melihat anggaran yang tersedia, memantau realisasi anggaran, betul. menyiapkan revisi DIPA, dan terakhir memastikan laporan kinerja selaras dengan laporan keuangan. Keuangan, apalagi organisasi sebenarnya punya tuntutan bagaimana kita melakukan realisasi yang tidak hanya tinggi tapi berdampak ya Bu ya. Berdampak pada indikator kinerja. Betul. Nah, yang saya tidak bilang terakhir karena saya masih mau tambah beberapa pertanyaan. Ibu Nasri, saya ingat satu pepatah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jika misalnya Bu Nasri menyelesaikan amanah sebagai ketua tim nanti entah di tahun berapa, Ibu Nasri mau dikenang sebagai ketua tim yang bagaimana sih Bu? Kedepannya kan ini baru jalan 3 bulan ya. Betul. Saya tidak berharap diingat karena jabatan. Tapi saya ingin orang ingat bahwa pada masa itu perencanaan mulai dipakai sebagai pengambil keputusan. Perencanaan dipakai sebagai pengambil keputusan. Jadi kita kerjanya mulai dari perencanaan. Betul. Terus laporan kinerja bukan sekedar formalitas.
Dan terutama ini yang selalu masalah tiap tahun di keuangan, laporan kegiatan tidak terhambat lagi gara-gara dokumen keuangan. Oh, oke. Jadi 3 hal ini sebenarnya sangat-sangat Iya, ini ya. Iya, betul. Sudah masuk perencanaan, Iya. laporan. Sudah masuk laporan. Karena Apalagi- yang ketiga itu yang paling setiap tahun di keuangan. Iya, betul. Itu menjadi ini kondisi kita bersama seperti itu ya. Nah, Bu Nasri, karena kan nanti podcastnya disaksikan juga sama seluruh anggota tim keuangan. Formasinya mungkin di tahun ini masih sama seperti tahun yang lalu, tidak ada rotasi ya? Mungkin Cuman rotasi posisi saja, posisi rotasi jabatan posisi mungkin secara ada di internal. pertengahan tahun. Oh iya, pertengahan tahun nanti. Iya. Nah, Bu Nasri, apa sih yang Ibu Nasri mau sampaikan ke anggota tim keuangan ini? Untuk tim keuangan ke depannya saya hanya berharap kita tetap solid, Betul. saling membantu di dalamnya, apapun yang terjadi di dalam Iya. semua harus dikerjakan dengan ikhlas. Itu yang utama. Oke Bu, ini sebenarnya sesi podcast kita sudah selesai. Terima kasih. Makasih. Terima kasih banyak Bu. Tapi sekiranya ada hal-hal lain misalnya atau materi-materi lain yang kami bisa minta Ibu Nasri kembali jadi narasumber, jangan kapok ya Bu. Ya. Dicoba lagi ya. Oh iya, baik Bu, baik. Kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi Bu Nasri. Iya, makasih banyak juga. Sehat-sehat undangannya. selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Mari mendukung moto progresif ya yang 2026 Siap. ini kita Keuangan selalu digaungkan. siap. Keuangan selalu siap. Insya Allah kami juga tim lainnya selalu siap. Oke, baiklah Sobat Podcast Blam Corner. Selesai sudah ya perbincangan kita dengan Ibu Nasri Esos. Beliau ini sebelumnya bendahara pengeluaran kami bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya Bu ya, yang selalu kami rindukan di awal bulan. Pokoknya kalau ada THR kami rindukan, mau perjanjian juga kami rindukan. Soalnya beliau memang sangat memahami kondisi-kondisi kami dalam keseharian. Jangan lupa ya untuk terus menyaksikan podcast, kemudian siapa tahu ada ide saran, misalnya ada hal yang kita mau bahas, atau mungkin ada ide saran narasumber yang teman-teman sahabat podcast bisa sarankan ke Blam Corner kali ini atau Blam Corner ke depannya, nanti bisa komen ya di YouTube Blam Corner. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.